Ya, sudah berarti. Ya, sudah. Izin dok, saya record. Bukan. Oh ya, terima kasih. Dokter Mira belum ya? Udah dok. Oh ya, Udah. oke. Makasih Dokter Mira. Ya, Aduh, bentar, sinyal saya kok jelek ini. Silakan membacakan ininya, panduan diskusinya, kasusnya. Izin dok, saya bacakan dok. Eh, yang ini kan, dokter Zainab? Hmm, Iya, iya, Kak. Yang yang skenario klinisnya, Kak. Iya, nah yang mana? Ya, yang kasus satu skenario klinis. Seorang laki-laki 70 tahun menemui Anda di tempat praktek bersama anaknya. Ia dirujuk balik oleh rumah sakit tempat ia 7 bulan yang lalu karena mengalami stroke iskemik. Hasil pemeriksaan menunjukkan irama jantung, sinus, dan kelemahan pada sisi kiri tubuh. Pengobatan yang diterimanya saat ini hanya aspirin dan tidak ada riwayat alergi. Anaknya bertanya bahwa ia baru membaca tulisan di internet bahwa seorang yang memiliki riwayat stroke bisa mengalami kejang di kemudian hari. Ia bertanya apakah hal itu bisa terjadi pada ayahnya. Kemudian kita menjawab ada empat Empat. pertanyaan. Ya. Satu, apakah pertanyaan klinis pada kasus di atas? Kemudian apa tipe pertanyaan klinisnya? Yang ketiga, desain penelitian apa yang merupakan bukti terbaik untuk menjawab pertanyaan tersebut? Yang keempat, desain penelitian lain yang juga bisa digunakan. izin Dokter Iman, dari banyak kasus ini berarti semuanya harus dikerjakan ya, Dok ya? Iya, memang tugasnya cuma ini aja sih. Ada Ada 4 ya? 4 kasus, Dok. Iya, 4. Ya, kita isi semuanya. Kita coba nih. Berarti kalau dari pertanyaan untuk P-nya pasien, Pasien apa, Dok? Ya, laki-laki dengan stroke. ntar, Mel. Ntar ya, ntar. Oke. Udah, nampak lagi. Nampak, Kak. Ya, PI-nya apa? Izin, Dok, itu bentuk pertanyaan atau yang sesuai dengan slide Prof. Sri tadi, Dok? Yang P Oh, itu ini. kan laki-laki dengan Ya, pradiabetes, tadi yang slide Dokter Sri. sesuai slide dari Prof. Andari ini. Jadi P-nya itu Jadi, populasinya kan, berarti dia laki-laki. Laki-laki dengan stroke ya, Kak? Ya, laki-laki. Pasien stroke Stroke, iskemik. stroke iskemik. Laki-laki 70 tahun dengan riwayat stroke iskemik. Benar? Iya, ya. iya. Laki. Hah? Hah? Laki-laki usia lanjut, Riwayat stroke iskemik. ya. Oke, I-nya. I-nya aspirin. Kemudian asnya. Aspirin. I-nya apakah bisa terjadi Apa dok? kejang-kejang? Apakah bisa I-nya Iya. observasi, I-nya? observasi kejang. Bukan. Apakah riwayat stroke bisa mengalami kejang? Itu. Apakah riwayat stroke bisa mengalami kejang? Gini dok. Nah, Apakah Eh, Enggak, ini obat sih di sini.
apakah Intervensi, kan intervensi, apa sih itu? oh iya iya iya. Indikator intervensi, indikator, indeks Apakah tes. faktor risiko? Faktor risikonya? Atau gini, penilaian resiko kejang gitu, Dok. Nggak usah Iya, pakai apa. faktor risiko terhadap kejang di kemudian hari. Bapak Ibu, ini sebelum jawab itu, kira-kira ini pertanyaan klinisnya apa ya? Kita loncat dikit. Intervensi. Apakah pasien usia lanjut dengan riwayat stroke iskemik Bukan, memiliki maksudnya pertanyaan klinis itu apakah ini yang tadi ada prognosis, ada Prognosis. diagnosis, Prognosis dok. Prognosis. ya, masuk. Faktor risiko pajanan. Nah, itu lagi nih. Ini prognosis. Gimana, Pak? Bisa mengalami kejang. Nah, gitu. I-nya. Prognosis. Enggak, sedangkan pasiennya belum pernah kejang, enggak. Enggak, ini kan coba. Faktor risiko berarti. Coba lihat itu. Contoh soal nomor 3 itu. Prognosis. Komparasinya, pasien stroke iskemik tidak mengalami kejang. Gimana sih? Enggak, sebenarnya gini, pasien ini sebenarnya enggak ada masalah lagi harusnya. Tapi Ya. beliau hanya minum obat aspirin. Nah, sekarang yang masalahnya anaknya ini bertanya, ya kan, apakah akan mengalami kejang di kemudian hari? Nah, prognosis. Pembandingnya apa? Nggak ada pembanding. Pembanding yang Tidak Kalau di ditemukan selek, pembanding. kalau di selek tadi itu kan intervensi bisa terjadi faktor prognosis, yaitu Ya, bisa kemana-mana kita Berarti apakah pasien tanpa waktu riwayat stroke. prognosisnya bisa terjadi kejang pasca stroke. Nah, gitulah, betul-betul. Sama aja itu. Bahasanya Kan aja. Oke, pembanding. lanjut aja C aja. ini nggak mesti semua ada Barisannya isinya ya, pembanding Dok? berarti tanpa riwayat stroke. Ya dok, gimana dokter Iman? Nggak mesti semua juga harus ada isinya gitu kayak C-nya. Kan tidak, tadi doa Prof. Andar ini kan bilang tidak mesti semua itu ada isinya. Oh, berarti C-nya tak ada pembanding. Kosong. Tidak perlu isi nggak apa-apa. Tapi Iya. gini dok, Bukannya itu kan riwayat stroke berarti tanpa riwayat stroke, Dok. nggak, kalau ini kan kita pengen tahu prognosisnya stroke. Apakah dia penderita stroke kan? Jadi kan ini kan kita ngomongin P-nya aja kan udah yang stroke iskemik gitu. Jadi kita pengen tahu apakah di kemudian hari dia bisa menjadi kejang nggak? Akan timbul kejang nggak gitu. Nah jadi malah justru menurut saya Dibandingkan dengan yang punya faktor resiko dengan yang tidak nggak, Dok? yang punya faktor risiko yang lain apa? Oke, ya di sini. Iya, riwayat. Makanya ini nggak ada pembanding. Kalau menurut saya nggak ada pembandingnya. Nggak ada pembanding. Berarti kalau compression itu dia pembanding, bisa dibandingkan dengan stroke sama Comparison yang tidak pembanding. stroke. Ya, nggak bisa karena kan kita pengen tahunya apakah yang stroke ini apakah di kemudian hari dia akan timbul kejang atau tidak gitu. Malah justru Di sini nggak ada pembanding, dong. nggak ada pembanding kalau saya. Dok, Ya. gini, kalau seumpamanya P-nya itu laki-laki usia 70 tahun, dia ini pasca stroke, terus I-nya stroke iskemik, terus C-nya stroke non iskemik, bisa nggak? Enggak dok, karena ini sebenarnya yang kita pengen tahu itu adalah itunya loh. Dia ini stroke iskemik, kan ini prognosisnya. Kita pengen tahu apakah dia kejang atau tidak gitu. Stroke iskemik itu. Ini malah menurut saya ini yang Tapi bisa mengalami kejangnya itu malah justru outcome-nya. Kemungkinan terjadi kejang. Tapi nanti nggak dapat Atau pertanyaan. dibandingkan dengan faktor Gimana? usia itu, Dok? Faktor resikonya usia gitu, usia lanjut. enggak, dok.
Enggak. Itu benar dok. Seperti Konsan Nggak bilang ada itu dok. pembanding deh kayaknya ini. Dok, seperti dokter Enggak ada. Konsan bilang itu, pembandingnya adalah pasien stroke yang tidak mengalami kejang. Ada. Nah, Hmm. Kenapa dok tadi dok? Pembandingnya pasien yang stroke yang tidak mengalami kejang. Ada nggak? Kalau pasien stroke tidak mengalami itu, jangan kayak dokter Kosan bilang tadi, dibandingkan dengan stroke iskemik dengan stroke hemorrhagic. Ah, itu ya bisa. jadi Kan iskemik itu Jadi ada jarang pembanding. kejang. ini memang yang iskemik kan, jadi kita pengen tahu yang Ya, iskemik Nah, kalau yang kemungkinan kejamnya iskemik seperti berarti apa. dibandingkan antara yang stroke iskemik dengan yang tidak stroke. enggak lah. Kejang dan tidak kejang. Bukan dibandingkan dengan stroke non Ya, iskemik ya, kejang palingan kejang dan tidak kejang sih Kak. Iskemik non yang tidak hem. kejang. Outcome-nya itu kejang. Jadi comparison itu yang kita bandingkan. Jadi pasien stroke atau tidak, pasien stroke dengan pasien yang tidak ada riwayat stroke. Dok gitu. Nah, betul. Udah gini ya. Terjadinya kejang. Iya, betul dok. Pasca stroke. Oh, Apa tipe pertanyaan Oke. ini? Tipenya prognosis. Prognosis dok. Oke. jadi apa pertanyaannya? Prognosis. Apa? Prognosis. Hah? Apa? Ya dok. Tipe pertanyaan. Prognosis. Ya, prognosis. Ya, prognosis resikonya. Dan penelitian apa yang merupakan bukti terbaik untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nah, prognosis apa itu? Waduh. Tadi yang Komplikasi di tadi masa depan berdasarkan Retros. yang tadi dokter ini Dok, izin dok, Ahot. yang Piko yang prognosisnya itu O-nya itu komplikasi kan yang akan di diharapkan masa dok. depan Sorry, berdasarkan balik kondisi lagi saat dok. ini. gimana? Dok, izin dok, yang O-nya itu dok, yang Piko Heeh, yang O-nya itu kan sesuatu yang diharapkan. Artinya bukan iya. terjadinya kejang pas stroke, tidak terjadinya dong dok. Oke. Outcome. Yang Piko O-nya, Oh, Iya. outcome berarti resiko outcome, terjadinya outcome. kejang. Resiko Jadi terjadinya kalau kejang. ya, kalau dari paparannya Prof. Andari tadi di slide-nya itu ya, Iya, luaran atau outcome itu penjelasannya luaran klinis yang ingin dicapai atau dicapai atau dihindari dihindari. Iya, betul. oleh pasien dan dokter. Jadi dihindari kan kejam. Iya. Ya berarti tidak terjadinya kejang dong pada pasca stroke. Ya. Iya, kan ini dihindari. Berarti yang Jadi kan dihindari outcome. terjadinya kejang pasca stroke, maksudnya dokter Hindari Iman berarti gitu. Dikejang dong Oh, dok. Ya, Dihindari Jadi terjadinya kejang pasca stroke, dokter Novia, maksudnya dokter Imanku. iya. Yang dihindari Jadi yang terjadi, Baik Pak. bukan diharapkan. bukan diharapkan. Jadi bisa dicapai, ingin dicapai atau dihindari. Nah, jadi comparison ini, intervensi ini, comparisonnya ini kalau lihat pembahasannya ya, terutama relevan pada pertanyaan terapi. Gitu. Jadi nggak mesti ada isinya juga. Kalau ini kan bukan terapi ya, ini kan apa namanya, prognosis. Juga ini udah sampai mana? Oke, desain penelitiannya. Banyak Oh itu outcome ya. Desain penelitian bisa Outcome itu retrospek, hasil yang desain. Ini O-nya sepakat ya? Terjadinya kejang ya? Menghindari terjadinya kejang, O-nya. menurut saya O-nya tapi yang kita tidak harapkan, yang kita yang kita hindari. tidak terjadi dok. Tidak Tidak terjadi dok terjadi, harusnya dok. tidaklah tambah O-nya Outcome. tambah tidak ya. Tidak terjadinya. Nah, Yang kita harapkan, Tujuh dok. yang kita Ya, hindari. yang di, Kan Oh itu
Yang kita hindari ya yang terjadinya kejang yang kita hindari. Tidak. Ya, Ya. sebenarnya kita sepakatnya ini dihindari atau Iya, hindari terjadinya dicapai kejang. gitu. Hindari, Kalau kita sepakatnya apa coba di sini? Jadi hindari, dihindari. Tadi Dihindari ya berarti Hindari, yang kita hindari tidak boleh, terjadinya. kita harapkan gitu. Enggak, Terjadinya ya. kejang yang nggak kita harapkan. Atau ditulis aja dok di O-nya, Ditulis aja, hindari ditulis terjadinya aja, jangan kejang bingung. pasca stroke. Ditulis saja Ah. supaya nggak bingung. Hindari Hindari terjadinya. terjadinya kejang pasca stroke. Iya. Atau Di tidak depan, diharapkan. Gini aja. Nah, udah. Nah, ada pas, ya pas, boleh pas. boleh dok. Udah ya. Kasih Udah, dok. jangan, Ya. jangan ribut lagi ya. Lihat nih yang Udah siang ini, udah siang. Desain Untuk kami, penelitiannya untuk retrospektif. Oke. Ya, itu juga. desainnya. Studi kohort. Kohort. Boleh juga. Kan apa ke depan berarti kan, bukan Kohort ke depan, ke belakang aja lah kita lihat. Retrospektif aja. Ada nggak orang yang iskemik Tapi prognosis kejang? dok, kalau prognosis kan untuk di depan, bukan di belakang dok. Hah? iya. Oh ya. Oh iya ya. Ya. Dokter Mariaman tadi yang bilang prognosis, aduh. Kohort Ya. prospektif Iya betul. ya kan, Ya, kohort prospektif ya. prospektif Prospektif bisa. Oh, prospektif. Ya udah, oke. Nah, Nomor 4. desain Yang yang satu lainnya. lagi itu retrospektif. Yang di bawahnya, nomor 4. Dokter Oh, Mariaman. Prognosis bisa retrospektif. Nah, Kohort prospektif, kohort sama prospektif kan dua penelitian berbeda itu. tolak belakang ya. enggak. Kohort itu kan diikutin ya dok ya. Tes kontrol kan kita bandingkan pasien stroke yang kejang dengan yang tidak. Kalau Kemudian retro kan bisa dinilai dari data-data rekam medisnya. data sekunder berarti ya. Ah, ya, data sekunder. Yang untuk retro kan ke belakang dia. Jadi apa nih? Atau bisa banyak kayaknya nih, enggak retrospektif bisa. Retrospektif bisa kan yang lainnya katanya kan? Atau case Yang control bisa. lainnya. Cross sectional juga bisa, studi lapangan. Ya. Kalau prognosis kayak case control nggak kurang deh dok. Kurang ya. Nggak case control sorry. Bener nih seleksi tadi yang potong lintang ya enggak. Case control oke. Iya. Kenapa dok? Nggak dengar. Oke udah. Udah itu tadi saya salah dengar dengan cross sectional. Kalau cross sectional enggak. Ada case control. Case control ya. Oke. Udah kasus Lanjut. 2 dok. Kasus Ya, 2. lanjut. Kasus 2. Bentar, mana kasus 2? Oh. Oh, Ada Kamir? ada sayang, kakak lagi ngopi. Oke. Berarti aku bacakan aja kakak kopi. Ya, Alah, alah. Dadah. Oke kak. ngopi sore soalnya. Seorang wanita 45 tahun bercerita bahwa temannya baru saja didiagnosis kanker payudara. Ia mengatakan bahwa menurut teman mungkin kebiasaan merokok yang selama ini dilakukan oleh temannya itu yang menjadi penyebab kanker. Pasien Anda merasa khawatir karena suaminya adalah seorang perokok, walaupun ia sendiri tidak merokok. Ia bertanya kepada Anda, apakah ia mungkin mengalami kanker payudara seperti temannya? Oke. Berarti dia pencegahan itu. Ya. Pencegahan. Ya. P, seorang wanita. Yo, langsung. Dengan kanker payudara. Wanita usia 45 tahun, riwayat merokok, tidak memiliki Ini berarti temennya yang kanker payudara, bukan wanita itu gitu loh. dia Wanita itu berarti perokok pasif. Temennya baru Pasien saja wanita didiagnosis. perokok pasif gitu. Iya, yang kanker payudara itu temennya, bukan Oh, dia. temennya, bukan dia. Tapi dia takut karena dia perokok pasif. Dia pengen tahu nih kemungkinannya kalau dia
rokok pasif, ya kan? Kemungkinannya bagian mana kalau kena kanker gitu. Kok pasif. Oh, oh, pasien perokok. Berarti dia kemungkinan takutnya terkena kanker payudara itu dari perokok yang pasif. Pasif. Oke. Apa nih? Loh, pasien ini tidak merokok loh. Iya, Ya, pasiennya perokok pasif. Tapi pasiennya tidak perokok, tapi perokok pasif karena dari suaminya. Betul. Kak Mir, ke bawah dikit Kak Mir. Berarti pasien berusia 45 tahun sebagai perokok pasif ya. pasif ya. Nah, itu aja. Betul. Terus permasalahannya Permasalahannya dari perokok pasif. Paparan ya itu Asap dia rokok paparan bisa asap rokok menyebabkan udah betul. kanker. Kak Mir itu P-nya nggak nampak kok. Mana? Sabar dokter Oh, Randa. ke bawah. Oke. langsung Aduh. pasien Ya. Ke bawah kakakku Kamira. Bawah. Tabelnya Tabelnya nggak Udah, nampak hilang. kami. udah. Tabelnya nggak nampak. Udah nampak tabelnya doh. Indah Hilang dong. tabelnya. Alah. Nih. Udah? Nah, Nah, Oke, udah. next. nah, mantap. Khawatir cancer. C-nya apa? Pembarisannya itu perokok pasif. C-nya apa? Comparisonnya. Tidak Rokok. merokok. Suaminya tidak I-nya apa merokok rasa? yang comparisonnya. Ya, Mana? ya. Tanpa asap rokok. Itu komparasinya pada wanita yang tidak ada paparan asap rokok kan? Atau suaminya Ya. nggak merokok gitu. Tidak ada kanker. Paparan Oh, Faktornya perokok, resiko terjadi kanker. iya perokok pasif menderita Rokok pasif. kanker. Di bawahnya Faktornya resiko Resiko ini terjadinya kanker kanker. payudara, resiko kanker payudara. O-nya? ya. Ya. Iya. Sip. Oke. Tipe pertanyaan kritis. Pencegahan. Etiologinya, penyebabnya, etiologinya. Ya, Iya, betul. Hah? ya. Desainnya Etiologi. Etiologi betul. Apa nih, Dok? Kayaknya prospektif bisa, retrospektif bisa, nah. Ya. Case control. Case Perspektif control ya. untuk penelitian lain. Yang lain. Penelitian lain yang gunakan case control. Ya. Yang lainnya. Nomor Yang 4, lainnya. Dokter Mira. Oh, Case yang nomor control. Ini? Kalau nomor Yang 3 itu kohort juga, kohort. Retro bisa. kok prospektif, kohort Ya. prospektif. Perspektif. Ya. Oke. Sip. Wah, kayaknya udah lancar-lancar nih. Lanjut. Nomor Lanjut. 3. Banyak ternyata, 4 ternyata. Ya. Tinggal 2 lagi. Alah. Ya, kasus 3, laki-laki 42 tahun berkonsultasi dengan membawa hasil pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan menunjukkan adanya peningkatan kadar glukosa darah puasa sebesar 120 mg. Pasien juga selama ini mengalami obesitas. Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah pasien 6 bulan yang lalu juga menunjukkan adanya peningkatan dan Anda sudah menyarankan agar pasien berkonsultasi ke ahli gizi untuk melakukan pengaturan pola makan. Pasien mengatakan sudah mencoba menjalankan diet yang dianjurkan oleh ahli gizi walaupun tidak terlalu taat.
Ia menanyakan apakah ada obat yang bisa menurunkan kadar gula darahnya karena ia takut nantinya akan mengalami kencing manis seperti ayahnya. Anda berpikir untuk resepkan metformin bagi pasien. P-nya laki-laki 42 tahun, Dengan obesitas. prediabetes. Dengan prediabetes. Ya, benar. Dengan prediabetes. Kenapa disebut prediabetes, Dok? Gula Karena darah di atas puasanya 140. Udah ada puasa ya. 120. Oh, cuma peningkatan tapi nggak tahu berapa ya. I-nya pemberian metformin tadi ya. Varian metformin kan? Metformin ke dokter Ya. gizi termasuk I nggak, Dok? Pemberian metformin I. Bagusnya laki-laki berusia 42 tahun dengan Itu obesitas dan prediabetes. itu ada di slide dokter Prof Sri tadi loh, udah dibahas. Ya, tapi menurut saya obesitas juga suatu masalah, enggak? Ya, gangguan toleransi glukosa dan obesitas. Giginya ini. Di atas. Biar tabel jawaban tuh dipanjangin sedikit lagi ke sana. Comparisonnya diet. Diet aja. Oh, ada. Oh, iya. Diet dan olahraga ya. Iya. Halo, nggak denger loh. Gimana? Comparisonnya diet dan olahraga, Kak Mira. Ya. Dok, izin dok, yang I-nya ditambahin sama sudah ke dokter gizi itu nggak, Dok? Kenapa? Aduh. Kurang denger dok. Gimana dok? Yang I-nya, interventionnya sudah ke dokter gizi, Dok. Oh, Sudah menjalankan diet. Aturan pola makan. berarti ada dua. Yang Cuma mana? tidak taat ya. Yang I, tapi dia tidak taat. Yang I, Dok, intervention. Ah, ah. Apa tambahnya dok? Konsultasi ke dokter gizi. Sudah konsul ke dokter gizi. 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 Ya, gizi. Tapi Dok, kan sebenarnya dia tuh kita pengennya ngasih obat ya, Dok. Ya artinya nanti ini intervention itu kita kan ngasih gitu loh. Halo? Gimana dok? Iya dok, berarti Ya. nggak masuk Kalau konsultasi ke dokter gizi ya dok? nggak masih. Jadi maksudnya malah justru itu yang sudah dilakukan kan ya, walaupun dia belum Iya, optimal walaupun gitu. dia nggak taat ya dok. Oh, Iya, berarti ini Tapi nggak ini usah. dihapus. Ya Kak, Itu dihapus dihapuskan. aja nggak usah. Kalau seumpama Ya. gini, Dok, dengan obesitas, pasien ini dengan obesitas peningkatan pada gula darah. Tapi kalau seumpama dia menurunkan, terus C-nya bisa nggak menurunkan berat badan, pasiennya jadi normal gitu. Iya dengan apa tuh? Diet dan olahraga kan? Iya, dengan diet berarti. Tapi bukan dengan Iya, jadi metformin, tapi betul. Jadi betul itu comparisonnya diet dan olahraga. Jadi kan gini dok, Piko ini kita pengen tahu C comparison itu apa yang sudah dilakukan gitu. Yang sudah dilakukan apa? Nah, I-nya itu kita pengen ngajukan alternatif, yaitu obat, ya kan? Comparisonnya adalah yang sudah dilakukan apa? Diet dan olahraga. oke dok, oke. Jadi outcome-nya dok? Udah itu betul. Itulah Udah. penurunan kadar gula darah. Pertanyaan klinisnya. Nah, pertanyaan klinis apa dok? Pertanyaan klinis apa dok? Terapi ini kan?
Ini kan itu headset di apa? Ya, terapinya, Dok. Terapi ya. Kak Mira, pertanyaan klinis terapi, Kak Mira. Fokus. Iya, iya, iya. Iya, kakak di sini ribet kali. Kayak mana kakak mau Sabar. Terapis. Ah? Terapi. Terapi. Pertanyaan terapi. Terapi. Oke. Desain penelitiannya. Mohon. Ya. RCT. Case control. RCT ya, Dok. Saya lupa, Dok. Terapi RCT. Terapi apa, Dok? Nah, yang terapi kan RCT juga bagus ya. RCT biasanya Desain kalau nomor terapi 3 ya. itu RCT. RCT. Oh, random control trial gitu ya, Dok? Ya, Ya. random control trial. Itu yang lain atau yang ini? Yang lain itu enggak? Nomor 3, Iya, nomor ini 3. Case control bisa nomor 4. Ini ya. Nomor 3, Dok. Oh, nomor 3. RCT. Apanya? Cohort prospektifnya? Juga. RCT aja udah bisa, Dok. RCT Oh, aja. oke, Dok. Oke, Dok. RCT. Ya. Oke. Kasus tahap. Kasus terakhir. Oh, Kasus 4, pasien wanita 65 tahun datang diantar anaknya. Anaknya mengatakan bahwa sejak 3 bulan terakhir pasien sering marah-marah dan banyak lupa. Anda mencurigai adanya demensia dan ingin melakukan tes terlebih dahulu sebelum merujuk. Salah satu tes yang bisa dilakukan di layanan primer adalah minikop tes. P-nya wanita Ya. berusia 65 tahun. Dengan demensia. Wanita 65 tahun dengan Dan penurunan dugaan kognitif. Sering Gimana? marah-marah dan lupa. Penurunan kognitif. Ya, Dengan demensia. demensia aja langsung, Dok. Langsung aja demensia. Iya. Itu dugaan. Kan baru dugaan mau tes. Harus bisa langsung dengan demensia tuh. Begini. Dengan suspek aja, dengan suspek demensia. Gitu. Iya, dugaan juga bisa sih, Dok. Suspek. Intervensinya Nggak ada. Intervensi demensia kan bisa dengan Mini mini COG tes. test tadi. Mini COG test. mini COG tes Artinya tadi. pemeriksaan menggunakan mini koktes. Dilakukannya mini Minikop COG tes. tes. Nah, oke. Ya, udah saya tarik, nggak bisa diganggu. Comparisonnya tes demensia lainnya selain minikop. Tes demensia lain apa? Apa tes lain ya? Tes lain demensia. Tes lain, Tes lain demensia, ya. apa contohnya, Dok? SRQ 20. Itu jiwa tuh, bukan demensia. Demensia cuma ini. Minikop tes tuh. Tes Ini- kognitif. ya. Ini, Tes Dok, kognitif. gini. Tapi kan kita kan tidak ingin membandingkan ya, Dok ya. Kita cuma pengen tahu dengan hasil minikop ini aja ya. Berarti Iya. tidak ada pembanding, Dok. Berarti tidak usah. Nggak usah ada pembanding. Nggak Nggak usah. usah C-nya nggak usah. dipotong aja. Dihapus, Kak Mir. Hapus. Ya. Ya, kosongin aja, strip aja. Strip. Strip aja, strip Strip aja, Dok, aja. C-nya. Lari stripnya. Oke. Kemana Buat lari? O-nya. Jauh dia. O-nya. Outcome-nya Demensia. Tidak demensia. jangan Ya, tidak demensia dong. demensia. Demensia. Outcome-nya
Tidak demensia. Demensia. Tidak Nih, demensia. Kemungkinan Hasil demensia. pemeriksaannya kan. Kemu- Jadi hasil itu apa ya? Kata benda aja gitu ya. Demensia. Apa kasusnya gitu loh. Kasusnya. Ya, oke. Outcome-nya Yuk, demensia ya. ya, demensia. Buka kamera dulu yuk, foto Penting. yuk. Buka kamera. Foto. Tipenya. Ayo semua sudah hadir, Dr. Novi dan lain-lain. ya, siapa yang foto? Nah, Hadir. Yang foto siapa? bukannya Dr. Miras, Dokter maksudnya. Nanda. Dr. Nanda. Ayo, ada Dr. tenang. Nanda. Ya Allah, Kamir. Apa moto ini? Dokter Mira itu foto di pantai. Minta tolong ada yang mau kan. Kalau mau foto bilang-bilang lah, Dokter Mira. Siapa moto ini? Lagi mau foto? Dr. Rahma udah ada belum? Ya udah, aku ya. Siapa yang 1, foto? 2, 3, senyum. Is. Oke. Oke, Ya. makasih. Sambung. Lanjut. Tipe Udah mau jam 4. Ya, Diagnostik. Diagnosis ya. Ya, diagnostik. Bentar ya, bentar, Ya. bentar. Kamir jangan sampai hilang loh, Kamir. Apa yang Save aku dulu. lakukan? Save dulu. Pertanyaan klinisnya. Kak, Diagnosis. 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 Hah? Diagnosis kan? Diagnosis? Ya, diagnosis. Karena hari itu kan bisa memahami kalau secara karena sore Desain penelitian apa? kalau enggak itu nggak bisa langsung kontrol karena beko kami yang membayi ke kontrol kalau langsung nggak bisa kalau harus kami tangannya langsung tidak lagi apa desainnya? itu baru bisa Diagnosis? Studi diagnosis. Ya apa? Jenis apa? Desain studinya apa? Desain Studi diagnostik dong. studi diagnostik boleh dong? Oh, Ada studi desain. diagnosis apa ya? Kayak itu kayaknya bukan desain ya, bukan nama desain ya. Bukan. Ya, kalau dari ini paparan tadi apa kira-kira? Potong lintang ya, cross sectional. Proseksional. Yang mana? Yang nomor 3. Yang nomor poin 3. tiganya, poin 3-nya bukan studi diagnostik. Iya. Poin 3. Ya, cross sectional. Yang lainnya apa ya? Mas, kualitatif bisa nggak dok? Kualitatif. Ayo, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak ya ini untuk kualitatif? Oh, nggak Kualitatif bisa. itu yang Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. kalau kualitatif gimana dokter Zana? Sifat bentuknya. Kualitatif kan menggali itu ya, menggali pengalaman, menggali apa? Persepsi gitu ya, kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke. Oh, Ya, diagnosis kan mungkin harus saya kurang. terukur ya.
Oh, oke. Berarti Harus kuantitatif. analitik. Ya, oke. Udah ya? Udah saya kira. Udah cukup? Cukup. Ada yang mau Dok. dibahas barangkali? Absen pagi sama absen sore beda nggak, Dok? Kalau Ada absen studi, lagi, Dok? kalau systematic review, Dok, kan Ah, banyak tuh, Dok. Saya juga gimana lagi jadi buat systematic systematic review review? dari jurnal-jurnal. Halo? Ya, Ah, Dok. ya. Systematic review bisa untuk yang Desainnya nomor 4. treatment, ya. Yang treatment tuh biasanya tuh treatment systematic review atau apa atau RCT. Yang treatment ya, yang apa kalau diagnosis bisa juga sih diagnosis. Cani berubah. Mir, yang nomor 4 itu yang di bawah studi cohort itu tambahnya systematic review. Apa? Systematic review. Ya, kan bisa diambil dari jurnal-jurnal. Mungkin, Mai, Bu. Bu. Tidak sih handphonenya. Bu. Itu terutama systematic review RCT untuk ini ya, untuk terapi ya. Ya. Halo? Udah? Dah. Kita serak Bu, penumpukan cairan di perut gitu. Iya. Kok nggak dengar, Ibu? Hilang lagi. Dah. Udah? Nah. 4 menit lagi, 4 menit. Ada absen lagi nggak Apa? yang siang Apa? ini? Sama absen lagi? Aku kedinginan juga. Kayaknya nggak ada absen. Kayaknya Nggak ada satu deh. dong deh Satu absennya. Mau Saya hasil izin. tadi udah sekalian tadi. Ada, pasti. Izin bentar ya. Ya. Berapa hari izinnya? Mir, itu bukan pakai S, pakai Y, pakai C. Apa sayang? Sistematis tuh. I depannya. Yang S-nya, yang di belakang paling S ujung tuh dihapus. Gitu. S-nya dihapus, ganti C. Oh. Gitu. Y-nya dihapus. Nggak paham. Ya, C, Ya, Y-nya dihapus. Y-nya Ganti I. Y-nya hapus. Ganti I. Pakai I, sistematik. Oh. Nah, Oke. Sorry ya, di sini ada apa? Ada meeting juga orang. Jadi udah selesai kita berarti? Sudah ya, Dok. Udah, Kak. Kirim. Oke, saya kirim ke grup ya. Cepet ya. Cepet karena kalian paham. Aku di awang-awang. Aku yang Karena ini karena memang lagi kuliah ini sebenarnya. Oh, ya ampun. Cepat lah. Kan 1 bulan lagi mau SPKKLP. Lagi buat systematic review juga. Dokter Iman bisa ulang lagi nggak tadi jelasin yang O-nya itu apa? Yang P-nya ini yang dialami gitu-gitu tadi, Dok. Saya kurang dengar tadi, Dok. Halo. Iya. Bisa dengar suara saya? dengar Dok, Halo? dengar. Oh, ya, Dengar, Dok. oke. Diulang lagi, Dok. Gimana tuh ulang apa? Yang P-nya ini ada dokter tadi ceritain kan? P-nya ini, ini kata dokter tadi. Ulang lagi tuh, Dok. Oke. Ya, P itu kan population ya. Jadi sebenarnya kan gini, Dok. PICO ini kan kita susun sebenarnya untuk membuat pertanyaan ini ya untuk mencari artikelnya kan gitu ya, Dok ya. Seru banget nih rapatnya. Ya, ntar, Dok. Sorry, Dok. Ntar. Jadi PICO ini kan kita susun untuk menemukan keywords ya, keywords pada saat kita mencari artikel. Kan gitu. Jadi PICO itu akan menjadi keywordsnya pada saat kita mencari artikel misalnya di database PubMed, ProQuest gitu kan ya. Nah, tadi balik lagi kalau ke PICO berarti kan P itu kan population atau people atau problem kan gitu, Dok ya.
Jadi yang kita cari siapanya. P itu kan lebih pada siapa, sebenarnya siapanya sih, subjeknya. Misalnya tadi people, orang yang kena stroke, ya kan, lansia terkena stroke gitu. Nah, I itu kan adalah intervention. Intervention itu untuk yang artikelnya penelitiannya jenis treatment akan sangat pas banget itu. Berarti kan kita pengen membandingkan misalnya treatment kayak tadi treatment apa ya yang ada di situ. Misalnya treatment pembandingkan antara ibuprofen sama paracetamol kan berarti I-nya adalah ibuprofen. C-nya paracetamolnya karena C itu biasanya adalah perlakuan yang standar. Comparison itu adalah perlakuan yang standar. I itu adalah sesuatu yang kita usulkan, kita tawarkan. Makanya kalau untuk yang treatment tuh pas banget Pico ini keisi semua dengan jelas itu. O-nya adalah harapan kita, outcome yang harapan kita. Misalkan perbedaan antara ibuprofen dan paracetamol dalam menurunkan demam. Berarti O-nya adalah kan menurunkan demam lebih efektif atau lebih cepat misalnya gitu. Sampai sini dulu dok. Kira-kira gimana? Halo? Halo? Ya, Dok. Ya, Ya, dok. sampai situ kira-kira bisa Ya, diikuti dok. ya? Ya, Dok. Bisa, Oke. dok. Nah, untuk yang memang kayak tadi observasional tadi gitu kan, kayak survei itu kan kadang-kadang memang kita tidak bisa ngisi semua PICO-nya, karena kita memang nggak bisa ngisi comparison-nya misalnya, karena kan kita tidak membandingkan gitu. Ya, jadi apalagi yang penelitian kualitatif itu beda lagi PICO-nya itu. PICO-nya tuh ada yang PICOS namanya, ada jadi kalau ini Pico ini lebih terutama lebih pada yang kuantitatif. Ini gitu dulu. Kalau tadi dokter saya Iya, ya Dok. nanya tentang nggak yang dokter siapa yang nanyakan tentang kualitatif. Dokter Mira tadi jadi kira-kira kalau gitu gimana? Udah lebih jelas barangkali? Atau mungkin mau ada yang dikonfirmasi lagi? Dok, tadi O-nya yang kita pertanyaan 1, ya seperti yang Ah. disampaikan Dokter Mariaman sama Dokter Novi tadi itu, Dok. Ya. Terjadinya Gimana? kejang pasca stroke. Itu Ya. kan tidak diharapkan. Itu kenapa jadi tidak diharapkan? Bukan Maksudnya tadi, gini, sebenarnya gini dok, dalam mengisi isian itu tidak ada unsur-unsur harapan atau ekspektasi itu tidak ada. Jadi cuma kita tulis aja secara objektif kejang gitu, kejadian kejang. Jadi sebenarnya PICO itu isinya itu memang hal-hal yang bersifat objektif aja. Mungkin paham ya maksud saya. Jadi O itu, outcome itu yang maksudnya diharapkan atau dihindari itu sifatnya ya objektif aja. Misalkan kejang, ya tulis aja kejang. Gitu. Ya, bukan berarti menurunnya kejang misalnya. Bukan gitu sih. Tapi munculnya dalam hal ini adalah munculnya kejang. Gitu aja udah cukup sebenarnya. Karena lagi-lagi, jadi PICO ini kita gunakan sebagai keywords gitu dok. Pada saat kita mencari di database, artikel di database. Nah, pada saat kita mencari artikel di database, itu kan kita tidak perlu menuliskan turunnya kejang, misalkan kan enggak, atau naiknya kejang, cukup kejang saja. Jadi misalkan gini dok. Jadi pada saat ini PICO-nya yang ini nih, yang stroke tadi, kan kita akan mencari, ini kan kita jadikan sebagai keywords ya. Jadi P-nya apa? Stroke, pasca stroke, post stroke misalnya. Post stroke male ya, male post stroke, ya kan? And atau mau lansia boleh, elderly, male elderly post stroke and, ya kan? Aduh ini tadi saya nggak bisa kebuka ya, kenapa ya? And apa I-nya bro? Ini saya ketutupan ya. I-nya apa? I-nya itu kan dia menanyakan apakah pasien pasca stroke bisa mengalami kejang.
Berarti Kalau di I-nya situ tuh cukup stroke, riwayat stroke bisa mengalami kejang. Gitu aja I-nya. enggak, bukan itu memang si I-nya menurut saya. Bukan itu ya, Dok. Iya, kayaknya Bukan ini itu. perlu Dia, dikoreksi berarti ya. ya. Kalau I-nya menurut saya misalnya dia ada apa sih treatmentnya sekarang? Aspirin misalkan gitu ya, aspirin. Jadi I-nya aspirin. Jadi dia orang ini ya P-nya adalah elderly male post stroke, ya kan? Intervensinya selama ini hanya aspirin misalkan, ya kan? Tapi dia pengen tahu apakah dia kejang apa tidak. N, jadi male elderly post stroke, and aspirin, and seizure, gitu misalnya. Jadi kan kita pengen tahu. Jadi balik lagi fungsinya PICO ini adalah menentukan keywords, keywords untuk pencarian artikel. Jadi nanti itulah yang akan kita jadikan keywords itu, PICO itu. Jadi sehingga C-nya memang bukan Berarti nggak C-nya mengalami ini kejang. pasien yang tidak ini dong, pasien pasca stroke yang tidak menggunakan aspirin dong, kalau kayak Nggak begitu. usah. Kalau menurut saya Oh sih enggak, nggak perlu. oh enggak Nggak perlu. perlu diisi pun nggak apa-apa. Karena itu lagi-lagi kan kita cuma pengen tahu apa. Ini kan prognosis ya. Ya, Cuma pengen tahu aja dengan kondisi kayak gini, gimana kemungkinannya gitu. Kita kan tidak membandingkan berarti C-nya dengan dikosongkan aja gitu ya, kosongan. Dok. Menurut saya kosongan nggak apa-apa. Ayo Kak, Dokter Mira kosongkan aja kalau gitu. Ya. Dokter, izin bertanya, Dok. Iya. Kan tadi di slide Dokter Sri tadi I itu kan dia bisa jadi faktor risiko, bisa Iya. jadi terapi, Iya. bisa jadi apa lagi tadi ya? Bisa jadi pemeriksaan diagnosis, persepsi Iya. pasien, sama pajanan. Misalnya dokter di pemicu kayak kasus tadi itu, di situ ada yang faktor predisposisi, misalnya bisa menjadi kejang atau tidak kejang, bisa karena terapi aspirin itu yang mana kita gunakan? Misalnya di Nah, pemicu itu faktor ada semua. pemicunya apa, Dok? Yang kayak gini dok, pemicu soal ini dok. Apa aja di situ pemicunya? Di sini kan pasiennya stroke iskemik dok. Ah, Terus ah. pengobatannya ini Selama ini kan aspirin aja. aspirin aja. Kemudian ada riwayatnya kejang nih dok. Kan ada Iya. dua juga nih. Kok riwayat kejang? Bisa mengalami kejang maksudnya dok. Nah itu. Jadi kan kita pengen tahu. Dia pengen tahu apakah bisa mengalami kejang lagi nggak ya? Gitu. Apakah bisa mengalami kejang nggak di kemudian hari kan gitu pertanyaannya. Iya benar dok. Iya. Jadi itu yang outcome yang bukan diharapkan, tapi pengen diketahuin gitu. Pengen diketahui apakah bisa muncul apa enggak ya gitu. Iya. Nah itu kan outcome. Itu malah justru outcome-nya kan. Kita pengen tahu gitu. Paham ya kan? Gimana kira-kira? Yang paham banget P-nya, Dok. Oh. Ya, nanti kalau ini bisa kan tadi kayaknya bisa japri juga Prof. Anggar ini. Atau nanti kan nggak ada pembahasan ya kita ya. Biasanya Hanya di ada pleno ini, mungkin ya, nanti di pleno, Dok. pleno. Berarti dok di Plenonya itu kita kapan? buatnya satu aja dok ya? Atau bisa buat Ya. dua-dua? Maksudnya di I misalnya Kak, Dokter aspirin dan Angga apa? Misalnya kan di sini I yang pertama tuh aspirin. Terus yang tadi kita bahas itu bisa menyebabkan kejang post-stroke gitu. Lah kenapa dia di I intervensi? Kenapa dia diintervensi? Justru kan kita pengen tahu itu apakah Ya justru dok. kan kita pengen tahu apakah akan muncul tidak kejang. Jadi kan itu bukan intervensi kan. Justru itu kan outcome-nya. Keluaran yang kita ingin tahu. Tapi gini dok, kalau misalnya yang paling gampang memang yang terapi ya untuk PICO ini. Kalau misalnya kasusnya gini, anak kecil
ya kan, dengan demam, ya kan, anak kecil dengan demam, kita pengen mencoba dikasih ibuprofen daripada paracetamol gitu. Kita pengen tahu lebih efektif mana sih ibuprofen atau paracetamol dalam menurunkan demam gitu ya pada anak kecil karena karena infeksi virus lah misalnya. Nah, kira-kira kalau seperti itu, Dok, intervensinya apa? Intervensinya ya ibuprofen sama paracetamol. Oke, kalau comparisonnya? Comparisonnya yang satu yang dengan aspirin, yang satu dengan paracetamol grupnya. Oh, kok aspirin? Kalau kasusnya kan cuma kita pengen tahu Sorry, apakah yang paracetamol sama ibuprofen. Sorry, dok, salah. intervensinya Intervensinya paracetamol, Paracetamol efektivitas sama paracetamol. sama ibuprofen kan? Komparasinya pemberian ibuprofen. terbalik, Dok. Jadi, comparison itu adalah perlakuan standar, ya kan? Jadi kan biasanya kita untuk terapi antipiretik kan biasanya kan paracetamol. Ya, Jadi ya. idenya tadi adalah kita pengen tahu kalau ibuprofen itu lebih efektif nggak ya dibandingkan paracetamol. Berarti Sehingga ibuprofen. Berarti I-nya ibuprofen. I-nya I-nya ibuprofen. ibuprofen, I-nya comparison-nya ibuprofen. dengan paracetamol. Iya, gitu. Jadi comparison itu biasanya adalah sesuatu yang kita ingin jadikan dasar untuk dibandingkan. Sesuatu yang sudah jalan lama, SOP standar. Biasanya kayak gitu, biasanya. Golden golden apa tuh namanya? Golden terapi. Ya, bukan golden buzzer ya, Dok ya. Ya, terapi utamanya gitu loh. Sama juga misalkan kalau kita pengen tahu nih, dengan rapid stick nih, rapid test gitu ya. Rapid test malaria gitu dibandingkan dengan apusan darah tebal tipis itu. Kita pengen tahu nih rapid test ini lebih efektif enggak gitu. Lebih akurat enggak? Nah, sama itu. Jadi interventionnya adalah yang rapid test itu karena kita pengen tahu yang baru ini. Comparisonnya adalah ya golden standard gitu. Ya, memang kayak yang kasus ini yang stroke ini ya jadinya memang apa ya ini karena dia itu adalah prognosis ya, prognosis. Dan sebenarnya kan nggak yang dibandingkannya apa ya, nggak ada pembandingnya sih karena kita cuma pengen tahu nih dengan kondisi kayak gini nih gimana sih kemungkinan terjadinya kejang gitu. Dok, kalau I-nya aspirin, kalau C-nya clopidogrel gimana? Tapi di situ kan nggak ada, Dok. Nggak ada cerita Nggak ada informasinya. Ya. Jadi lagi-lagi, Dok, lagi-lagi ini kita berangkat dari ide bahwa kita tuh pengen tahu ada pasien ini loh, laki-laki dari terus laki-laki post stroke usia dewasa tua lansia, pengen tahu kemungkinannya terjadinya kejang gimana sih gitu. Cuma itu aja sih sebenarnya. Jadi informasi memang cuma itu. Monggo nanti ya untuk pembanding aja, Dok, coba kita apa namanya kita japri dokter Prof. Andari ini coba kira-kira. Kan ya ini pengen tahu ini kita bener nggak diskusinya gitu. Gimana, Bapak Ibu? Ini belum dipanggil-panggil ya? Karena Ya, mulainya saat telat kita- kan, Dok? Tadi Karena mulainya mulainya telat, telat. jadi Udah dikasih waktu siap. berpanjang. Iya. Ya, karena Piko ya. Apa namanya? Dok, saya mau nanya aja, kira-kira kalau dalam hal ini ya, ini kan kita pengen tahu, kita pengen nyari dasar nih kan, kan intinya kan gitu. Kenapa kita mau melakukan Piko ini kan karena kita pengen tahu dasarnya atas satu masalah yang kita hadapi kan, EBM-nya kayak apa sih gitu. Kira-kira kalau penelitian kualitatif gimana?
Kualitatif apa kuantitatif, Dok? Ya, kualitatif. Kalau ini kan tadi kuantitatif semua nih. Cohort, prospektif, cross-sectional, case control, RCP, itu kan semua kuantitatif. Kalau Kalau kira-kira, kualitatif itu sama nah, dengan deskriptif nggak, Dok? Itu kan nggak kayak gambaran, nggak pakai nah, angka, nggak pakai data. ya, kuantitatif pun ada yang deskriptif. Misalkan berupa prevalence gitu kan. Hmm. Prevalensi ini kan itu deskriptif juga. Berarti Kan dia tadi lebih dalam, lebih ke yang gambaran kayak gitu, dokter ya? bisa deskriptifnya gini. Jadi dia bentuknya itu kan kayak ide ya, ide. Tema-tema, misalkan tentang pengalaman spiritual misalnya. Pengalaman spiritual pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisa misalkan. Atau yang pernah saya bimbing itu pengalaman spiritualnya penyintas bunuh diri. Saya tuh pernah membimbing mahasiswa pengalaman spiritual penyintas bunuh diri. Gitu. Misalkan itu kan tidak ada angka-angka tuh. Itu ya ide-ide aja. Jadi apa yang muncul dari pikiran orang itu. Dok, kalau misalnya untuk mengukur kualitas hidup itu masuk kualitatif bisa ke kuantitatif ya, Dok? Nah, mengukur ya dok ya. Jadi kalau Ya. sudah mengukur itu mesti kuantitatif. Karena kita ukur tingkat kualitas hidup. Oke. Jadi kalau judulnya mengukur itu, kalau kualitatif kan menggali, mengungkap gitu. Jadi sifatnya itu yang itu apa namanya? Bukan mengukur, bukan mencari hubungan, ya kan? Kalau mencari hubungan antara itu mesti kuantitatif. Dok, Pengaruh apa? dok, kalau mengukur aja nggak itu kuantitatif aja, Kuantitatif deskriptif kalau aja, mengukur. kualitatif Bisa kan bisa kualitatif aja. Dia cuma mengukur kemudian mendeskripsikan. ya. Dia tidak ada Kalau mengadakan pembandingan. betul, nggak mengukur. Tapi kalau mengukur itu asumsinya mesti ada Bentar. sifatnya itu yang angka. Mengukur tingkat kualitas hidup kan berarti kualitas hidup tinggi, sedang, rendah misalnya. Itu adalah kuantitatif. Oh, gini dok, kebetulan ini karena dokter tanya, jadi sebenarnya saya Ya. juga lagi agak bingung mengenai mini project saya. Kan Nah, judul saya akupunktur medis dan peran oh, keluarga oh. dalam meningkatkan kualitas hidup pasien pasca stroke. Berarti itu lebih Ah, arah ke kualitatif atau kuantitatif kok kalau judul kuantitatif seperti dok, kuantitatif. kuantitatif. Ya, karena nanti kita ukur dulu kualitas hidupnya bagaimana dan itu ada kualitas hidup pakai kuesionernya dari WHO ada Hmm? atau yang Ya, itu ada itu kuantitatif. kuantitatif ya. Oke. Kuantitatif. Ya. Iya ya. Baik, Dok. Mana aku kok mungkinnya ke kualitatif berarti salah arah nih. Kalau kualitatif itu yang ide-ide dok, tema-tema munculnya. Jadi narasi semua, nggak ada angka-angka. Oh, oke. Sudah mau ditarik Dokter Iman, terima kasih. Terima kasih, Masih Dok, juga atas semua ya. pengarahannya. Sehat-sehat semua. Makasih, Semoga Dok. bisa Makasih, membantu. Terima kasih Dokter Terima Iman. kasih, Ya, dok. terima kasih. Terima kasih, Dok. Huh. Napas panjang. Dokter Oke. Yeti.